Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Terakhir kemarin tentang syafaat. Bab tentang syafaat. Syafaat itu ada dua. Syafaat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Yang pertama syafaat yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Semisal ucapan Allah Ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak dari malaikat di langit. Dan betapa banyak dari malaikat di langit-langit yang syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah mendapat izin dari Allah bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Kemudian ucapan Allah Ta'ala wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dan syafaat itu tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa saja yang telah Allah izinkan. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa saja yang Allah ridhoi. Itu syafaat yang Allah tetapkan. Kemudian syafaat yang Allah nafikan dalam Al-Quran adalah syafaat yang dicari. Syafaat yang dicari orang-orang musyrik dari selain Allah. Syafaat yang dicari dari selain Allah, maka orang-orang musyrik mendatangi kuburan Nabi atau kuburan wali-wali dan orang-orang soleh. Kemudian mereka istighosah, meminta pertolongan dengan kuburan tersebut dan meminta syafaat kepada Allah. Karena mereka menyangka jika mereka melakukan yang demikian itu, maka kuburan penghuni kubur tersebut akan memberikan syafaat di sisi Allah dan Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, baik kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhirat. Itu syafaat yang Allah nafikan, syafaat yang dicari dari selain Allah. Orang-orang kafir terdahulu mereka meminta syafaat dengan orang-orang yang sudah mati untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia. Adapun jadi orang-orang kafir terdahulu mereka meminta syafaat untuk kebutuhan-kebutuhan dunia. Adapun kehidupan akhirat, orang-orang musyrik terdahulu mereka itu mendustakan akan adanya hari akhir, tidak percaya. Berbeda dengan orang-orang musyrik zaman kita ini, mereka meminta syafaat dari selain Allah, kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Kemudian mereka mendekatkan dengan kuburan tersebut kepada kuburan tersebut kepada Allah dengan dalil-dalil yang batil. Itu perbedaan orang-orang musyrik terdahulu dan orang-orang musyrik sekarang.
Kemudian masuk bab baru halaman 164. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab ucapan Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada seseorang yang engkau cintai. Fi'il madinya apa? Ahbabta. 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 Mas Haris. Habba terus tambahan satu huruf ya. Ahabba. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tamamul ayati. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas. Munasabatul babi li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Anna fihi ar-radda ala ubadil kuburi alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was-salihina an-naf'a wad-dhurra. Sesungguhnya fihi di dalam bab ini ar-radda ada bantahan ala ubadil kubur kepada para penyembah kuburan, orang-orang yang beribadah kepada kuburan, alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was-sholihin, yang mereka para penyembah-penyembah kuburan meyakini terhadap nabi-nabi dan orang-orang soleh bisa mendatangkan an-naf'a wa dzurra, bisa mendatangkan suatu manfaat dan juga bisa mendatangkan suatu madarat. Wadzalika, dan yang demikian itu anau idza kana nabiyyu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya jika keberadaan Nabi alaihi salatu wassalam qad kharasa ala hidayati ammihi, beliau sungguh telah bersemangat untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Paman itu saudara dari ayah, ya, saudara dari ibu khalun. Jadi am itu saudara laki-laki dari ayah. Abu Thalib kan saudaranya siapa? Bapaknya Nabi Muhammad Abdullah, kan pamannya, saudara ayahnya. Kalau saudara dari ibu laki-laki itu namanya khalun. Khalun. Sama-sama nek diterjemahkan bahasa Indonesia paman. Nek Jawa malah ana pakde, paklek meneh. Ya. Jadi Nabi SAW sungguh telah bersemangat untuk memberikan hidayah kepada paman beliau fi hayatihi, ketika pamannya masih hidup. Falam yatayassar lahu, akan tetapi tidak terwujudkan, tidak dimudahkan bagi beliau alaihissalam untuk memberikan hidayah taufik. Wa da'alahu ba'da mautihi fanuya an dzalika, dan beliau alaihissalam da'alahu, mendoakan kebaikan setelah matinya Abu Thalib, fanuya an dzalika, maka beliau dilarang dari perkara tersebut, dari mendoakan. Wa dzakara subhanahu anna rasula la yaqdiru ala hidayati man ahabba,
Dan Allah Subhanahu wa taala dzakara telah menyebutkan annar rasula sesungguhnya ar-rasul la yakdiru tidak memiliki kemampuan ala hidayati man ahabba untuk memberikan hidayah kepada orang yang dicintai. Fahada maka yang demikian ini ya dulu menunjukkan ala anau alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam la yamliku dzurran wala naf'a tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu madarat tidak pula suatu manfaat. Fabatula at-ta'alluqu bihi maka batilah ketergantungan terhadap beliau alaihi salatu wasallam lijal bin naf'i wa dafid dzurri untuk mendatangkan suatu manfaat ataupun menolak suatu madarat. Wa ghairuhu min babi aula maka bergantung dengan selain beliau lebih lagi bahwasanya selain beliau itu tidak bisa mendatangkan suatu manfaat ataupun mendatangkan suatu madarat. Kemudian footnote nomor 1 jadi kata pentaklik qala Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah fi Adwail Bayan berkata Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah fi Adwail Bayan Dzakara jalla wa ala fi hadhil ayati al-karimati Allah Subhanahu wa taala dzakara menyebutkan dalam ayat yang mulia ini anna nabiyahu alaihi salatu wasalam sesungguhnya nabinya alaihi salatu wasalam la yadi man ahabba hidayatahu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai untuk mendapatkan hidayah. Walakinnahu jalla wa ala akan tetapi dia Allah taala walladzi yahdi may yasha'u hudahu dialah yang memberikan petunjuk pada siapa saja yang dia kehendaki hidayahnya wa wa'alamu bil muhtadin dan dia Allah lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa hadzal makna dan makna ini alladzi dalat alaihi hadhil ayatu yang telah ditunjukkan oleh ayat ini jaa muwadduhan fi ayatin katsiratin telah datang muwadduhan dijelaskan tambahan satu huruf wadduha terus isim maf'ul isim fa'il apa isim maf'ul isim maf'ul. Ja'a muwadduhan fi ayatin katsiratin telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang sangat banyak kaqauli ta'ala seperti ucapan Allah taala ing tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil. Wahai Muhammad ing tahris jika engkau bersemangat ala hudahum untuk memberikan hidayah kepada mereka fa innallaha maka sesungguhnya Allah la yahdi may yudil tidak akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia sesatkan. Wa qauli wa may yuridillahu fitnatahu dan siapa saja yang Allah inginkan fitnahnya falan tamlika lau minallahi syai'a maka engkau tidak akan mampu apa tadi? Tidak akan mampu menolak sedikit pun dari Allah. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum mereka itulah Allah tidak menginginkan. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak menginginkan untuk mensucikan, untuk membersihkan hati-hati mereka. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum mereka itulah yang tidak Allah inginkan untuk mensucikan hati-hati mereka ila ghairi dzalika minal ayati kama taqaddama idahuhu dan ila ghairi dzalika dan selainnya dari ayat-ayat kama taqaddama sebagaimana yang telah lalu idahuhu. Wa qaulihi wa huwa alamu bil muhtadin
Dan ucapan Allah Ta'ala wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia itu lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ja'a ma'nahum wadduhan fi ayatin katsiratin, telah datang maknanya dijelaskan dalam ayat-ayat yang sangat banyak, seperti ucapan Allah Ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Rabbmu dia lebih tahu dengan orang-orang yang telah tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dia Allah lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa qauli ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu may yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih tahu terhadap orang-orang yang telah tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wal ayatu bimithli dzalika katsiratun, dan ayat-ayat yang semisal seperti ini adalah sangat banyak. Wa qad awdahna, dan sungguh telah kami sebutkan sabiqon terdahulu, annal huda al manfiya anhu alaihi salatu wasalam, sesungguhnya petunjuk yang ternafikan dari beliau alaihi salatu wasalam, fi qauli ta'ala, dalam ucapan Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta wa huda at-taufiq. Jadi yang dinafikan dari Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah hidayah taufik. Dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang engkau cintai. Li'anna taufiqa biyadillahi wahdah, karena sesungguhnya taufik adalah di tangan Allah semata. Wa annal huda al musbata lahu, dan sesungguhnya petunjuk yang ditetapkan bagi beliau alaihi salatu wasalam, fi qauli, dalam ucapan Allah Ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sang latahdi, sungguh engkau memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa huda ad-dalalati alal haqqi wal irsyad ilaihi, yang dimaukan dalam ayat tersebut adalah hidayah dalalah alal haqqi, hidayah untuk menunjukkan kepada kebenaran, wal irsyad, dan petunjuk kepada kebenaran tersebut. Wa nusulu qaulihi ta'ala, dan turun ucapan Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta fi Abi Thalib masyhurun ma'rufun. Ayat tersebut sebab turunnya adalah terhadap Abu Thalib, itu adalah suatu perkara yang masyhur dan ma'ruf. Jadi hidayah itu ada dua, apa? Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Yang dimiliki kita, yang dimiliki Nabi dan orang-orang yang mengikutinya adalah hidayah irsyad, sedangkan yang dimiliki Allah adalah hidayatul taufik. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh menunjuki kepada siratal mustaqim. Doa kita dalam setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maksudnya apa? Masih ingat? Mas juga jalan sing lurus sing piye? Sing ora belok-belok. Piye Mas Randy? Islam. Di Islam iku sing piye? Masih ingat Pak Min?
Dikon siratal ladzina an'amta. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa? Ya mereka para syuhada, sholihin, an-nabiyyin. Siratal mustaqim kata Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya ma'rifatul haq wal amalu bihi. Ma'rifatul haq wal amalu bihi, mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, dan itulah Islam. Kan ngono? Ngerti kemudian diamalkan. Berbeda dengan ayat selanjutnya kan dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi kan mereka mengetahui kebenaran tapi ra gelem ngamalno. Ngerti nek nabi ku wis bener ana tapi gak gelem ngikuti. Itu orang-orang Yahudi gak gelem beramal, adapun orang Nasara gak ngerti tapi akeh ibadah. Orang Islam ya ngerti ya ngamal neng abot, kecuali yang Allah mudahkan untuk beramal. Karena wis ngerti ya, ilmu ini kan wis akeh insyaallah, amalannya sing abot. Allah alam. Kemudian halaman 165. Innaka sesungguhnya engkau al-khitabu lin nabi alaihi salatu wassalam. Jadi innaka khitabnya yang diajak bicara adalah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. La tahdi hidayat taufiqin lidukhuli fil Islam. La tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah, adalah maksudnya hidayah taufik agar masuk kepada Islam. Wa amma hidayatud dakwah wal bayan, adapun hidayatud dakwah wal bayan dan penjelasan, fa innar rasul alaihi salatu wasallam yamlikuha, maka sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam memilikinya. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Man ahbabta hidayatahu, orang yang kau cintai untuk mendapatkan hidayah. Walakinna Allah yahdi may yasha'u, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yuwafiqu lidukhuli fil Islam, artinya adalah memberikan taufik untuk masuk kepada agama Islam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. A'lamu, Allah itu lebih tahu biman yastahiqu al-hidayah mimman yastahiqu al-ghawaya. Allah itu lebih tahu terhadap orang yang berhak mendapatkan hidayah dari orang yang berhak untuk tersesat. Al-mana al-jamali ulil ayati, mana secara umum dari ayat. Yaqulu ta'ala li rasulih alaihi salatu wassalam, Allah berkata kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa Muhammad innaka la taqdiru ala taufiqi man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Wa Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan taufik kepada siapa saja yang engkau inginkan untuk masuk dalam agama Islam. Ala taufiqin fi'il madine taufik waffaqa, walakinna dzalika innama yakunu biyadillah, dan akan tetapi yang demikian itu keberadaannya adalah di tangan Allah untuk memberikan hidayah atau tidak. Fawalladzi yuwaffiqu man syaa'a lahu, maka dialah Allah yang memberikan taufik pada siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah.
Wa huwa a'lamu, dan Allah itu lebih tahu biman yastahiquhu, terhadap orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah, mimman la yastahiquhu, dari orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Munasabatul ayati lil babi, hubungan ayat dengan bab. Anna fiha, sesungguhnya di dalam ayat tersebut dalalatan wadihatan, ada suatu dalil yang sangat jelas, ala anna Rasul alaihi salatu wasallam la yamliku dzurran wala naf'a, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu madarat dan tidak pula suatu manfaat. Wala ata'an wala man'an, beliau juga tidak bisa memberi dan tidak bisa mencegah. Wa annal amra kullahu biyadillah, dan sesungguhnya perkara kullahu semuanya di tangan Allah. Fa fiha, maka dalam ayat tersebut ar-raddu 'alal ladzina yunadunahu litafrijil kurubati wa qada'il hajati. Dalam ayat tersebut ar-raddu, ada bantahan terhadap orang-orang yunadunahu, orang-orang yang memanggil beliau. Ada orang-orang yang memanggil beliau litafrijil kurubati, untuk tafrij apa? Melubangi, menghilangkan kesusahan wa qada'il hajati, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi nyeluk Nabi alaihi salatu wasalam supaya beliau menghilangkan kesusahan dan memenuhi kebutuhan. Ikon? Sebelum adzan niku. Sing anyar iki. Waktu cilik maksudnya kan ora ono lagi iki wae. Iya Mas, apal? Wa taubi bi qalbi. Itu kan ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana. Ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Rabbi bil Mustafa, dengan Mustafa, dengan Nabi Muhammad, balik mako sidana, sampaikanlah maksud kami. Pakai ujian niku nek paham bahasa Arab ora taklid insyaallah akeh sirike. Terus ahlul badar, selawat badar itu bi ahlil badar, ya Allah aku piye ku. Nanti apal pokoknya. Jadi mereka memanggil Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan kesusahan. Ya, dilarang loh. Berarti rasa seneng karo Nabi Muhammad. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas. Innaka la tahdi man ahbabta. Yang pertama, araddu 'alal ladzina ya'taqiduna annal awliya'a yanfa'una aw yadurruna. Bantahan pada orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya wali-wali itu bisa memberikan manfaat ataupun bisa memudaratkan. Wa yatasarrufuna ba'dal mauti ala sabilil karomah, dan mereka melakukannya setelah kematian mereka dan menganggap itu adalah suatu karomah. Yang kedua, anna hidayat taufiqi biyadillahi subhanahu, sesungguhnya hidayah taufik itu di tangan Allah. Yang ketiga, isbatul ilmi lillahi subhanahu, penetapan sifat ilmu bagi Allah subhanahu. Jadi Allah itu
namanya Al-Alim, kemudian memiliki sifat ilmu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian yang keempat, isbatul hikmah lillahi subhanahu, penetapan sifat hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ibtalut ta'alluqi bi ghairillah, batilnya ketergantungan kepada selain Allah. Wallahu ta'ala alam. Satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.